Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Bapak harap kalian semua sehat dan dilindungi oleh Allah. Pada pertemuan ketiga kali ini, sebelum kita lanjutkan, Bapak harap kalian berdoa dulu. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut Allah meridhoi pertemuan kita kali ini. Dan untuk yang non muslim, Bapak minta kalian berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, makna dalam persatuan. Sudah Bapak jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan berarti walaupun berbeda-beda kita ya adalah bangsa Indonesia, berbeda agama, beda suku, budaya, adat istiadat, namun kita berharap kita tetap menjadi bangsa yang satu. Kita bersatu memajukan bangsa dan negeri ini ya yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian penjelmaan persatuan bangsa disimbolkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 dan dipertegas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Apa saja isinya? Yang pertama adalah membahas mengenai burung Garuda yang membentangkan sayapnya. Ya, bukan sembarangan itu lambang negara kita dengan sayap yang dibentangkan itu artinya adalah adanya tenaga sang pencipta, melambangkan tenaga sang pencipta. Bisa juga melambangkan artinya semangat membangun bangsa, semangat bangsa Indonesia di dalam membangun. Yang kedua, kepala burung yang menghadap ke kanan itu juga mempunyai arti adanya kemakmuran yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, makmur di segala bidang. Yang ketiga yaitu burung Garuda yang dapat terbang tinggi atau burung elang yang dapat terbang tinggi walaupun sendirian tanpa kawan tetap eksis ya dengan terbang tingginya melambangkan adanya cita-cita tertinggi bangsa Indonesia. Apa cita-citanya? Yaitu membangun negeri, mensejahterakan rakyat. Itu adalah cita-cita bangsa kita. Kemudian melambangkan pula burung Garuda tersebut adalah adanya keperkasaan dan kedaulatan bangsa. Bangsa kita telah merdeka, bangsa kita telah berdaulat dan diakui secara di dunia bangsa kita adalah memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa lain. Jadi bangsa kita telah merdeka, bangsa kita memiliki martabat, memiliki kedaulatan, memiliki hak penuh terhadap negeri ini, ya, di mana tidak boleh adanya campur tangan pihak lain atau negara lain dalam mengatur bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu adanya lukisan burung Garuda yang berwarna kuning keemasan yang berarti adalah keagungan. Yang kelima, kaki burung Garuda yang mencengkram pita di mana di dalam pitanya itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti bermakna kukuhnya adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, bulu burung pada tubuh dan sayap itu memiliki makna, ya bukan sembarangan. Ya, memiliki makna mengenai apa? Mengenai tanggal, bulan, dan tahun proklamasi Republik Indonesia. Gambarannya secara terperinci sebagai berikut. Sayap yang berjumlah 17 helai, kemudian bulu di ekornya ada 8 helai, kemudian di bawah perisai itu ada 19 helai, kemudian di lehernya terdapat 45 helai bulu. Jadi berarti tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika seperti yang telah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 dan dipertegas di dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 mengandung makna. Yang pertama adalah mendorong makin kukuhnya persatuan bangsa Indonesia. Jelas ya, persatuan itu adalah nomor satu.
Tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini kecuali adalah persatuan bangsa Indonesia. Karena dengan bersatunya kita menjadi bangsa yang kuat. Dengan bersatunya kita dapat membangun bangsa ini. Dengan persatuan kita dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan kita anggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yaitu mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan. Yang ketiga, tidak saling menghina antar sesama bangsa. Jadi kita nggak boleh ya, sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita tidak boleh mencela atau mencemooh suku lain. Tidak boleh mencela atau menghina agama lain. Karena hal itu hanya akan membuat perpecahan di antara bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya saling menghormati antar sesama bangsa Indonesia. Kita harus menghormati. Beda suku nggak apa-apa, beda agama nggak apa-apa. Ya, yang jelas adalah persatuan yang kita utamakan. Yang kelima, yaitu meningkatkan identitas bangsa kita. Bangsa kita bangsa yang berdaulat, bangsa yang bersatu, bangsa yang penuh dengan perbedaan tetapi persatuan tetap diutamakan. Itu adalah identitas bangsa kita. Yang mencirikan bangsa Indonesia adalah adanya kerukunan, di mana negara lain sampai detik ini sangat kagum dengan persatuan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, meningkatkan nilai kegotong royongan. Harus kita kedepankan nilai gotong royong, saling membantu, saling peduli. Gotong royong dalam hal apapun itu penting. Jangan sampai kebudayaan negeri ini gotong royong menjadi luntur, menjadi pribadi-pribadi yang individualis. Jangan sampai ya. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah aspek kekuasaan fisik atau lahir atau aspek material, yaitu berupa apa? Kekerasan atau paksaan. Ini berarti aspek yang bersifat fisik. Bangsa yang dipengaruhi oleh aspek ini akan menjadi bangsa yang bersifat materialis, yaitu materialistik ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek idealis atau aspek batin. Berupa apa yang ada di batin? Adanya nafsu psikis, adanya ide-ide atau kepercayaan-kepercayaan. Bangsa yang dipengaruhi oleh aspek ini akan menjadi bangsa yang idealis ya. Jadi untuk bangsa Indonesia, kedua aspek, baik aspek fisik atau material maupun aspek batiniah, itu harus seimbang dua-duanya, harus berjalan secara harmonis demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, prinsip nasionalisme bangsa tersusun di dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu apa? Yang pertama adalah kesatuan sejarah. Kita memiliki sejarah kehidupan yang sama. Dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, kita senasib sepenanggungan. Sejarah kita sama. Sama-sama mengalami penjajahan, sama-sama dijajah oleh Jepang, sama-sama merasakan penderitaan. Kemudian yang kedua, kesatuan nasib ya, sama-sama mengalami penderitaan karena penjajahan ya. Semua tidak ada mengalami bahagia dijajah, itu nggak ada. Baik rakyat Aceh, rakyat Maluku, rakyat Jawa Barat, Sunda, rakyat Jawa Timur, ketika penjajahan berlangsung tidak ada yang merasakan bahagia. Semua mengalami penderitaan, yaitu kesatuan nasib. Kemudian yang ketiga yaitu kesatuan kebudayaan. Beragamnya kebudayaan dari Sabang sampai Merauke yang beribu-ribu budaya itu harus menjadi satu, yaitu sebagai budaya yang merupakan aset bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kesatuan asas kerohanian.
yaitu nilai kerohanian yang tersimbol di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa kita memiliki nilai-nilai kerohanian. Bangsa kita bangsa yang beragama, bukan bangsa yang tidak memiliki agama. Walaupun berbeda agama, tetap yaitu bangsa kita bangsa yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas kembali. Sebelum Bapak tutup, ada penugasan buat kalian. Yang pertama adalah rangkumlah materi berikut di buku tulis PKN kalian. Kemudian tugas yang kedua, buatlah karya tulis di kertas folio ya atau HPS tentang arti pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian boleh browsing di Google, cari materi tentang arti pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kalian tulis di kertas folio. Jangan lupa ya, setorkan hasil tugas kalian ke wali kelas masing-masing. Paham ya anak-anak kelas 7? Baik, Bapak akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.